welcome back to Fuse Jakarta Online. Di minggu hari yang cerah ini, kita semua bakalan sama-sama praise worship together dan juga bakalan denger firman Tuhan yang udah dipersiapkan untuk kalian semua. Dan buat kalian yang pertama kali join di channel ini, we would like to welcome you. Come as stranger and stay as family. Oke, there are two things that we're gonna do right now. Yang pertama adalah prayer request. Buat teman-teman semua, kalian kalau rindu nih mau didoakan, kita mau doa bersama, ataupun ada topik-topik doa yang kalian kayaknya aku butuh deh, maksudnya kita berdoa bersama-sama. Please, kita senang banget kalau kalian mau. Kita ada formnya di sini, kalian bisa isi, dan juga nanti dari tim kita akan follow up ke kalian. Nah, sekarang juga kita akan angkat dua topik yang udah diizinkan untuk boleh didoakan nih, untuk bersama-sama kita doakan saat ini juga. So, let's bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan siang hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama. Untuk itu Tuhan kami mau bersatu hati, kami mau mendoakan Tuhan teman kami yang rindu untuk mempunyai hubungan ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau tahu Tuhan apa yang terbaik Tuhan buat teman kami ini Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan kapan waktu yang terbaik, Engkau tahu Tuhan orang yang tepat Tuhan. Untuk teman kami ini, untuk itu kami berdoa Tuhan supaya apa yang menjadi kerinduan hatinya itu Tuhan boleh Engkau berikan Tuhan yang terbaik Tuhan untuk dirinya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan biar teman kami ini Tuhan mendapatkan damai sejahtera Tuhan dalam masa-masa penantiannya ini ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa untuk teman kami yang rindu untuk didoakan untuk pekerjaan dan juga untuk proyeknya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kami semua Tuhan atas segala pekerjaan yang kami boleh miliki saat ini. Maupun yang teman-teman yang belum dapat pekerjaan Tuhan kami percaya Tuhan. Apapun itu Engkau Tuhan sumber penyedia Tuhan. Kami percaya Engkau yang jadikan apapun yang segala kami lakukan menjadi beruntung dan berhasil Tuhan. Biar Tuhan pekerjaan yang kami miliki boleh kami oleh dengan baik supaya kami bisa menjadi berkat untuk lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, kita udah sama-sama berdoa. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah online giving. Buat kalian semua yang ngerasa, aduh di rumah gini-gini aja nih, pengen give back, pengen participate in, tapi kok apa ya, ngapain? Ini dia, kalian bisa online giving bersama-sama dengan kita karena apa yang udah kalian berikan nanti akan kami olah untuk juga memberkati lebih banyak lagi. Dengan cara yang sangat mudah, kalian tinggal keluarin handphone kalian, you guys only need to scan this barcode, terus udah gitu fill it up, dan kirim deh. Thank you banget yang udah berpartisipasi. Nah, itu dia yang udah kita lakukan. Sebentar lagi kita akan praise and worship together dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. So let's prepare our heart, our mind, dan mari berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Halo, happy Sunday Fuse Family. Senang banget hari ini kita bisa bertemu kembali. So mari kita satukan hati kita untuk memuliakan namanya. And let's close our eyes and worship Him. Compels my soul to love and drawing close. I lift my hands and sing, surrender everything. In you I know I'm found. My God, to you I'll bow. Now until forever, Jesus I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Through the fire, I'll persevere. I won't submit to any fear. Where
This is us, Lord. We want to open our heart. We want to open our mind. So come and have your way. Let's sing this together. Pull me in closer, close to your heart. May I be a pure reflection of all you are. Love that is patient, love that is kind, love that keeps no offenses or wrongs in mind. Make me like Jesus, make me like Jesus. Yeah, we sing. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, I'm open. My heart is open, Lord. Our hearts are open, Lord. Sing it out, faithful. You're faithful to find me right where I am. So even in my wandering, you call me friend. Mercy receives me and leads me to my feet, and I'm caught up in the wonder and the mystery of knowing Jesus, of knowing Jesus, of knowing Jesus. Ooh, we sing my heart. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open, Lord. I'm open, Lord. My heart is open, Lord. Come on. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. Come and do whatever you wanna do. Hey, yeah. Say whatever you wanna say, and move however you wanna move. Change whatever you wanna change. Come on, come and do whatever you wanna do. This is us, Lord. We want to open our hearts, open our soul. Come and have your way in our life, and move however you wanna move. Change whatever you wanna change. Oh, come and have your way, Jesus. My heart is open, Lord. My heart is open, Lord. Take over, take over. Come on, do whatever you want to do, Jesus. Say whatever you want to say. With all our heart, let's sing this together. Come on. Come and change our minds, Lord. Come and change our minds, Lord. Come and change our minds, Lord. We sing it out. Come and change our minds. Yes, Lord. Come and change our minds, Lord. Come and change our minds, Lord. Oh, come and heal our mind. Come on. Come and heal our mind. Oh, come and heal our mind. Sing it out, sing it out. Oh, take over, take over. Oh,
change whatever you want to change. Sing it again, come and do whatever you want to do. Yeah. Say whatever you want to say. Oh. Move however you want to move. And change whatever you want to change. Sing my heart is an open space for you to come. Yes, Lord, Have your way. I'm open, Lord. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. Ooh. Wow, what a wonderful worship session we just have. I hope it's a blessing for you guys wherever you are worshiping at, as it has been a blessing for us here. So, it's been a pleasure to be back here again. Sekali lagi untuk hadir di sini dengan pesan yang sangat-sangat exciting for me to share with you guys. Tema bulan ini kita mengambil about following Jesus. Dan kalau misalnya the key phrase mengikut Yesus atau mengikut aku kata Yesus, yang keluar in my mind itu adalah ayat ini. Ayat yang bunyinya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini ada di Matius 16 ayat 24 atau Markus 8 ayat 34. Ada juga di Lukas 9 ayat 23. Oke, tapi isinya sama semua. So, hari ini saya mau ajak kita semua untuk bedah ayat ini. Kita lihat ayat ini untuk mengerti maksud pesan Tuhan Yesus di ayat ini itu apa. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan perintah Tuhan ini. Oke, before that let's bow our heads in prayer. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh dipersiapkan dan yang akan kami terima sebentar lagi. Allah Roh Kudus, biar Engkau sendiri yang memberikan kami hikmat untuk mengerti, berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat firman Tuhan hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu. Amin. Oke, so I hope you guys semua udah duduk manis, udah siapin Bible-nya. Jangan ada yang mundar-mandir lagi, but kita ready untuk mendengar firman Tuhan, oke? Kita buka sama-sama di Matius 16 ayat 24. And it's good kalau kalian punya terjemahan bahasa Indonesianya, oke? Because I wanna discuss ayat ini dari terjemahan bahasa Indonesianya dulu. Oke, Matius 16 ayat 24, terjemahan bahasa Indonesianya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah di sini Tuhan Yesus, awal kalimat Tuhan Yesus ada kata mengikut, dan di akhir kalimatnya Tuhan Yesus tuh ada kata mengikut lagi. Jadi ada kata mengikut 2 kali diulang sama Yesus di awal dan di akhir gitu ya. Nah ini tengah-tengahnya, sangkal diri, pikul salib itu seperti di sandwich between mengikut dan mengikut gitu ya. Dan karena di sandwich ini, karena pengulangan kata mengikut, kita mikir, oh ya tengah-tengahnya itu sekali lewat, sangkal diri pikul salib. Jadi banyak dari kita itu sebenarnya latah sangkal diri pikul salib itu seperti satu kesatuan atau satu frasa gitu. Kayak sang saka merah putih, tanah air tumpah darahku, sangkal diri pikul salib, seakan-akan itu satu kesatuan. Dan kita beranggapan bahwa kalau udah sangkal diri artinya udah pikul salib, kalau udah pikul salib artinya sangkal diri. Nah, saya mau bilang di sini ayat ini sangkal diri pikul salib itu bukan demikian harusnya bacanya. Ayat ini bukan bicara soal bayar harga. Ayat ini bukan bicara soal bayar harga ya, kalau mau ikut Yesus tuh kita harus bayar harga loh. Ayat ini gak bilang begitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena harga yang kita mau bayar untuk mengikut Yesus itu, mengikut Tuhan itu sangat mahal. Terlalu mahal. Gimana caranya kita bayar? Jadi ayat ini bukan sedang bicara ada harga yang harus dibayar kalau mau mengikut Yesus.
Ya emang ada harganya, tapi bukan kita yang bayar. Karena Yesus yang udah bayar harganya. Yohanes 14 ayat 6. Dibilang, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau enggak melalui Yesus, enggak ada yang nyampe ke Bapa. Jadi harga itu udah Tuhan Yesus bayar. Ibaratnya gini, kita mau masuk ke jalan tol, kita mau sampai ke suatu tujuan lewat jalan tol, ada portal tolnya kan. Nah, portal tolnya ini tuh udah Tuhan Yesus bayar. E-tolnya tuh Tuhan udah bayarin, portalnya udah terbuka. Nah, bagian kita itu ya jalanin mobilnya, ngelewatin portal, lewatin jalan tolnya. Nah, itu bagian kita. Jadi ayat ini bukan bicara soal bayar harga. Ayat ini juga bukan bicara soal hidup susah, hidup penuh tantangan loh. Kalau ikut Kristus itu ya hidupnya pasti penuh dengan badai, diombang-ambing. Tapi gak apa-apa, ada Tuhan Yesus di sana. Enggak. Ayat ini gak bicara soal itu. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Dia bilang begini. Tuhan Yesus bilang, datanglah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Justru Tuhan Yesus bilang ini, kamu terbeban, kamu keberatan, datang sama aku kasih keringanan. Bukan malah kita ikut Yesus, malah hidup lu ntar susah lo ikut Yesus lo. Hidup lu ntar diganggu-ganggu lo, ntar sakit, tiba-tiba bangkrut atau apa kalau ikut Yesus. Enggak, ayat ini gak bicara soal itu. Pemikiran-pemikiran yang salah ini dipakai iblis, dipakai dunia untuk menggagalkan rencana Tuhan. Dunia mau kita berpikir ikut Yesus harus bayar harga. Akibatnya apa? Banyak orang berpikir gue sanggup gak ya ikut Yesus? Gue layak gak ya ikut Yesus? Banyak orang berpikir, aduh gue masih muda, hidup gue mau enak-enak dulu, gue belum siap ikut Yesus. Nanti aja kalau gue udah tua, gue udah gak bisa happy-happy, gue baru ikut Yesus. Ntar gue kalau ikut Yesus gue gak bisa happy lagi. Banyak orang mikir bahwa ikut Yesus pasti ada harga yang harus dibayar. Itu salah. Dunia mau kita berpikir apa lagi? Dunia mau kita berpikir bahwa ikut Yesus nanti hidupnya susah. Nanti hidup lagi anak-anak diganggu loh. Nanti Tuhan kasih cobaan, nanti Tuhan kasih badai loh. Akibatnya apa? Akibatnya banyak dari kita enggak mau menyerahkan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan. Padahal Tuhan minta keseluruhan hidup kita. Tapi karena kita takut, aduh ntar tahu-tahu kerjaan gue dikasih badai. Ntar gue tahu-tahu ada problem di pekerjaan. Ntar tahu-tahu relationship gue ada problem. Gimana nih kalau gue ikut Yesus ntar begitu? Hidup gue udah enak kok sekarang. Matius 7 ayat 9. Tuhan Yesus bilang begini. Kalau Bapa yang di bumi aja nih, gak akan kasih batu kepada anak yang minta roti. Apalagi Bapa yang di surga. Ya kan? Kita semua minta apa? Tuhan aku mau merdeka nih daripada belenggu-belenggu ini. Tuhan aku mau merdeka. Tuhan aku mau melepaskan beban ini. Masa Tuhan tambahin beban? I'm not talking about prosperity gospel here. I'm not talking about that. Tapi kita harus menyadari kekeliruan cara pandang kita terhadap ayat ini. Jadi maksud ayat ini sebenarnya apa? Kita buka bahasa Inggrisnya ya. Matius 16 ayat 24. Matthew 16 verse 24. Kita buka di King James Version. Ayatnya bilang begini. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Jadi awal kalimatnya Yesus ada apa? Come after. Yang kedua follow me. Jadi ini lebih jelas ya bahwa bukan mengikut dan mengikut tapi come after dan follow. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia udah agak sedikit lost in translation gitu. Nah kita kita pelajari lebih dalam lagi. Artinya come after dan follow. Oke, pertama come after bahasa aslinya erkomai. Ini saya terjemahin pakai bahasa asli bukan karena sok-sok belajar bahasa asli gitu. Tapi karena udah ada apps-nya. Jadi gampang banget kalau kita mau bener-bener belajar lagi. Ada banget gitu. Tools-nya tuh banyak banget untuk belajar firman Tuhan. Oke, come after. Bahasa aslinya digunakan erkomai. Artinya apa? To come from one place to another. To follow one. Jadi mengikutnya ini karena ada satu orang di suatu tempat di sana. Dan kita mau ikut ke sana, kita mau pindah tempat. Dari tempat sini, mau ikut ke tempat sana. Come after. Nah, follow yang kedua adalah akuloteo. Akuloteo artinya to follow one who precedes. Jadi
ada orang di depan dan kita ngikut di belakangnya. Jadi kayak ngekorin, kayak buntutin. Definisi lainnya adalah to join him as an attendant. Atau to join one as a disciple. Bergabung dengan seseorang sebagai murid. Itu follow. Jadi kalau misalnya setelah kita mengerti bahasa kata aslinya. Jadi Matius 16 ayat 24 ini bacanya gimana? Harusnya begini. Kalau seseorang mau datang ke tempat di mana aku berada, kata Tuhan Yesus, seseorang yang mau datang ke tempat di mana aku berada, biarlah dia menyangkal dirinya, pikul salibnya, dan menjadi muridku. Oke? Kalau ada seseorang yang mau datang ke tempat di mana aku berada, ya kan, come after me, mau datang ke tempat di mana aku berada, mau pergi ke tempat di mana aku berada, biarlah orang itu deny himself, sangkal diri, take up his cross, pikul salib, and follow me. Dan follow me di sini jadi murid. Tuhan bilang gitu, nempel gitu, bergabung. Ya kan? Jadi di sini ada 3 hal. Ayat ini berbicara tentang 3 hal. Sangkal diri, pikul salib, jadi murid. Tapi 3 hal ini bukan 3 hal yang sebenarnya harus kita lakukan. 3 hal ini berbicara tentang proses pendewasaan kerohanian kita. Oke, yang pertama sangkal diri. Sangkal diri is like the first stage gitu ya. Nah gimana sih caranya sangkal diri itu maksudnya apa? Sangkal diri itu gini, kita menghadapi 2 pilihan. Hati maunya sih ke sini, tapi kok Roh Kudus kayaknya suruh ke sini ya. Itu ada pertimbangan yang harus kita pertimbangkan, ada keputusan yang harus kita ambil. Hati maunya ke sini, tapi kayaknya Roh Kudus suruh ke sini. Gue mau menyangkal yang ini, gue mau pilih ini. Sangkal diri itu begitu. Jadi ada pertimbangan, dipikir-pikir dulu, ada keputusan yang diambil secara sadar gitu kan. Yang ini apa yang ini, yang ini apa yang ini. Artinya apa? Belum otomatis. Mengikut Yesusnya, mengikut tuntunan Roh Kudusnya belum otomatis. Ya, kita naik ke level selanjutnya. Habis sangkal diri, pikul salib. Nah, banyak orang berpikir, termasuk saya dulu gitu ya. Kalau pikul salib buat Tuhan tuh artinya kalau hidup tuh lagi ngalamin kesusahan, hidup tuh lagi berat gitu kan. Itu namanya lagi pikul salib gitu. Jadi misalnya kalau hidup lagi susah atau lagi terbeban, oh gak apa-apa ini gue lagi pikul salib. Lagi pikul salib gak apa-apa. Jadi misalnya gini, lagi beban nih, berat nih, aduh lagi ketimpa beban, lagi ketimpa hutang gitu kan, lagi sakit gitu. Orang bilang, aduh lu kesian ya, gak apa-apa, gue lagi pikul salib kok, gue lagi pikul salib, gue kuat, gue lagi pikul salib, ini demi Tuhan gitu. Terus 3 bulan, 6 bulan, setahun, udah sembuh. Hutangnya dibayar, udah beres, udah gak ada lagi beban. Nah apakah artinya lagi gak mengikut Yesus? Ya kan, gak begitu kan, gak begitu. Nah sekarang kita balikin ke zaman Yesus. Arti salib pada waktu zaman Yesus itu apa? Itu alat membunuh. Salib itu mengambil nyawa seseorang. Orang yang pikul salib itu udah tahu, gue mati nih, gue pasti mati, gue pasti mati. Semua orang yang naik ke salib gak ada yang turun hidup-hidup. Yesus pun naik ke salib, turunnya mati loh. Yesus tuh bangkit dari kubur. Yesus bukannya bangkit di salib tuh dia turun hidup-hidup dari salib. Enggak ada. Jadi yang namanya salib itu artinya apa? Artinya kematian. Artinya kalau kita pikul salib itu artinya mati nih, mati. Udah pasti mati. Karena pikul salib itu tujuannya udah satu, mati. Jadi soal pikul salib ini soal apa? Mati terhadap kesenangan kita, mati terhadap diri kita. Makanya lanjutan ayatnya Matius 16 ayat 25-26 Tuhan Yesus ngomong apa? Tuhan Yesus ngomong soal kehilangan nyawa. Sepertinya gak nyambung soal mengikut Yesus lalu kehilangan nyawa. Kenapa? Karena salib itu soal kehilangan nyawa kita. Salib itu soal kehilangan kesenangan kita. Kita gak mau lagi peduliin kesenangan kita. Kita mau ikut Tuhan. Mati terhadap diri kita. Itu pikul salib. Kita harus mati terhadap kedagingan kita. Mati terhadap kesenangan kita. Tapi penghiburannya apa? Galatia 2 ayat 20. Paulus bilang begini. Bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Itu lebih amazing. Kalau kita hidup udah bukan lagi dengan kesenangan-kesenangan duniawi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Kehidupan kita memancarkan kasih Kristus. Kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Jadi sangkal diri pikul salib itu bukan soal bayar harga atau bukan soal hidup susah. Malah Tuhan bilang begini, pikulah kuk yang kupasang karena itu enak dan ringan. Kita mikirnya, wow entah ikut Tuhan hidup gue kenapa-napa nih. Padahal Tuhan enggak menjanjikan badai. Tuhan enggak bilang ikut aku, nanti hidupmu akan kuberi badai-badai. Loh Tuhan enggak janjiin itu loh. Tuhan bilang datang kepadaku yang berbeban berat dan berletih lesu, aku memberikan kamu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang karena itu enak dan ringan. Loh kenapa kita dipusingin soal, aduh nanti kehidupan gue gak enak, nanti kehidupan gue susah kalau ikut Tuhan. Nah ini tahap yang penting, tahap kritisnya istilahnya. Kita bisa sampai ke tahap dimana kita pikul salib. Matius 10 ayat 38. Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang, siapapun yang gak mikul salib dan ikut aku, dia tidak layak bagiku. Wow, kok Tuhan kayaknya ketus banget gitu ya, kejam banget. You enggak pikul salib, enggak ikut aku, enggak layak bagiku. Maksudnya apa? Karena kita mesti ingat, Tuhan kita itu Tuhan Allah yang kudus. He is holy. He is of his own league. Dia tuh gak bisa disamakan dengan kita. Kalau kita belum bisa sampai ke tahap pikul salib, artinya apa? Kita mau hidup dengan ego kita, lalu Tuhan bersanding di sebelahnya. Apakah pantas? Coba kita pikir sendiri, apakah pantas kita mau turunin Tuhan bersanding sama keegoan kita, sama kesenangan kita dalam diri kita? Kita mau sandingin Tuhan? Gak bisa. Tuhan bilang kamu gak layak kalau kamu belum pikul salib dan menjadi muridku. Karena apa? Karena Tuhan mau dia yang berdaulat. Karena memang dia yang berdaulat. Tuhan is holy, dia kudus. Dia gak bisa disamaratakan sama kita. Beda gitu. Beda level, jauh. Nah itu level yang pertama sangkal diri, level yang kedua pikul salib. Mati terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga, pertumbuhan yang ketiga adalah jadi murid. Nah kenapa saya bilang ini adalah proses pertumbuhan kerohanian kita. Karena gini, banyak orang mau jadi murid. Oh yes, kita hidup harus jadi murid. Tapi kok susah ya? Gimana caranya jadi murid ya? Aduh berat banget kayaknya jadi murid. Kenapa berat? Karena kita belum melewati tahap pertama dan kedua. Kita mau langsung tahap ketiga jadi murid. Belum belajar sangkal diri, belum belajar pikul salib, tahu-tahu mau jadi murid. Gimana ceritanya? Makanya kenapa kita bilang, kok berat ya jadi murid? Kok susah ya jadi murid? Gimana caranya mau mengikut Yesus? Gimana caranya mau serupa dengan Yesus? Karena kita skip tahap pertama, tahap kedua. Kita bahas tahap ketiga, jadi murid. Tahap akhir. Jadi murid ini saking pentingnya buat Yesus, pesan dia terakhir sebelum dia naik ke surga. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dia bilang apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan Yesus gak bilang, pergi, bangun gereja di bangsa-bangsa. Bangun gereja yang besar di bangsa-bangsa. Bangun pengikut-pengikut Kristen di bangsa-bangsa. Jadikan pengikut-pengikut yang banyak. Biar klubnya besar gitu kan. Jesus Fans Club yang gede-gede di mana-mana di bangsa-bangsa. Enggak, Tuhan bilang ini, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka. Soal apa nih? Soal jadi murid, soal belajar. Tuhan enggak minta banyak pengikut, enggak minta banyak gereja. Cuman satu murid. 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus bilang begini ke jemaat Korintus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Itu bahasa Indonesianya ya. Kalau di bahasa Inggrisnya NIV dia bilang gini. Follow my example. Mengikut tuh follow my example as I follow the example of Christ. Follow the example. Artinya apa? Meneladani, mengikut contohnya Tuhan Yesus. Kalau KJV-nya imitate. Diimitasikan, dicontoh, dikopi gitu. Tuhan Yesus tuh, kehidupannya Tuhan Yesus tuh dicontoh, dikopi. Itu yang Paulus encourage jemaat Korintus. Nah, Paulus kan manusia ya. Paulusnya manusia, dia nggak bersayap kayak malaikat. Dia juga bukan turun dari surga gitu. Dia nih manusia, tapi dia bilang apa? Jadilah pengikut aku sama seperti aku. Paulus bilang aku juga pengikut Kristus.
Nah, Paulus ini manusia sama dengan kita manusia, ya kan? Sama, Paulus bisa mengikut Kristus, berarti kita juga bisa mengikut Kristus. Berarti kita juga bisa serupa dengan Kristus. Berarti kita bisa follow the example of Christ. Ya kan? Kita bisa imitate kehidupan Yesus. Kenapa murid? Kenapa harus jadi murid? Yesus tuh kan waktu pelayanan di bumi itu dikelilingi banyak orang. Ya kan? Loh kenapa Tuhan gak jadikan semuanya itu murid loh? 5.000 orang dia khotbah semua jadi murid. Ya kan? Kalau kita baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemanapun Yesus pergi dari kampung ke kampung itu selalu diikutin orang banyak. Berbondong-bondong. Istilahnya kayak dia kalau pergi tuh gerombolan besar ikut semua. Banyak pengikutnya. Contohnya dia bisa memberi makan, sekali ngumpulin orang bisa 4.000, 5.000 orang. Itu kayak satu big hall gitu kan. 4.000, 5.000 orang dia kumpulin pengikutnya. Pengikutnya Yesus memang banyak, tapi muridnya cuma 12. Kalau kita bandingin, muridnya cuma 12 dibandingin pengikutnya yang 5.000 orang, 4.000 orang. Kita bedah lagi sedikit arti pengikut sama murid. Pengikut bahasa aslinya adalah oklos, artinya apa? Orang banyak. Orang yang mengikut jadi pengikut, ya kan? Makanya saya agak kurang suka kalau kita cuma hidup jadi pengikut Yesus. Kenapa? Karena kita terpanggil bukan jadi pengikut, kita terpanggil jadi murid. Kalau kita jadi pengikutnya doang, kita cuma ngeramein doang, ada di sana ngeramein, tapi nggak jadi apa-apa, nggak belajar apa-apa. Kenapa Yesus pergi kemana-mana banyak pengikutnya, tapi muridnya sedikit? Karena banyak orang ikut Yesus, waktu Yesus berhenti, Yesus melakukan mujizat. Wow gitu, langsung kayak, wah gue menyaksikan loh ini Yesus bikin orang lumpuh berjalan, buta melihat. Wow gitu, kayaknya hidupnya sesuatu gitu kan. Jalan lagi, berhenti, dia khotbah, Yesus khotbah. Langsung kayak, wow gila khotbahnya keren banget, gila hidup gue sesuatu banget nih gue denger khotbah Yesus langsung. Cuman sensasinya doang. Orang banyak ikut Yesus cuma mau mujizatnya doang. Tapi gak mau belajar jadi murid. Nah murid bahasa aslinya adalah matetes. Artinya apa? Seorang pelajar, seorang murid yang mau belajar. Kata dasar matetes adalah mantano, artinya belajar, murid yang belajar melalui praktek, melalui kebiasaan. Jadi beda konsep murid. Kalau kita mungkin kebiasaannya image-nya kalau konsep murid tuh duduk di kelas, gurunya ngajar, kita nyatet, kita pelajarin, that's it. Gurunya pulang, kita juga pulang ke rumah masing-masing. Tapi pada zaman dulu murid itu ngikut gurunya kemana-mana. Makan, tidur, pelayanan kemana-mana sama gurunya. Perahu pun sama gurunya, jadi satu. Pengikut boleh ikut, tapi di perahu lain. Yang satu perahu sama Yesus cuman 12 muridnya. Tidur, makan, naik perahu semua sama Yesus. Ikutin, nempel. Gitu ya. Kita lihat di Markus 4 ayat 34. Dibilang begini, kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu. Eksklusif banget loh. Murid Yesus ini eksklusif sama dia. Tuhan bisa ngomong, menjelaskan lebih panjang lebar kepada murid-muridnya. Enggak kepada pengikutnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa cuma muridnya doang? Kenapa Tuhan gak bagi aja ke 5.000 orang? Biar semua 5.000 orang itu jadi pinter gitu, jadi kayak Yesus gitu. Jadi mengerti Yesus ngomong apa. Kenapa gak 5.000 orang Tuhan ajak ngomong semua? Apa Yesus kewalahan? Apa Yesus gak sanggup memuridkan 5.000 orang? Apa Yesus cuma harus 12? Ya, selain 12 memang punya arti tersendiri, tapi kita lihat di Alkitab Tuhan Yesus gak pernah nolak orang yang mau jadi murid dia. Gak ada loh Tuhan Yesus bilang ini, ada ahli Farisi datang, lalu Tuhan Yesus berkata, sorry kelas saya sudah penuh, tunggu tahun depan. Gak ada Tuhan Yesus ngomong gitu. Kita lihat di Matius 8 ayat 19 sampai 20. Di sini ada ahli Taurat datang kepada Yesus, dia bilang apa? Guru, dia udah manggil Yesus guru loh, berarti dia mau apa? Siap jadi murid kan, dia hatinya mau jadi murid. Guru, aku mau ikut kemana kau pergi. Dia mau nih dimuridin sama Yesus. Ya kan? Tapi jawaban Yesus bukan yes atau no atau nanti. Tapi jawaban Yesus apa? Yesus malah jawab dia gini. Serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia gak punya tempat meletakkan kepala. Tuhan Yesus cuma jawab itu, udah gak ada diskusi lagi. Gak ada lagi itu ahli Tauratnya debat-debat apa lagi atau apa bujuk-bujuk lagi. Gak ada. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu hatinya dia ikut Yesus itu bukan mau jadi murid.
Dia cuma mau ikut tenarnya doang. Mungkin kan dia ahli Farisi ya. Jadi dia tuh udah seorang ahli Farisi itu sebenarnya udah terkenal, udah ternama. Dia mungkin nih, saya berpikir mungkin orang ahli Taurat ini bilang gini, wih kalau gue pergi sama Yesus ya, jadi murid Yesus, gue makin terkenal loh. Orang-orang lihat gue jalan sama Yesus, wih gue jadi gengnya Yesus. Gue makin terkenal, orang ngelihat gue sebelahan sama Yesus. Wah keren nih gue ntar nih. Tuhan tahu hati dia gak siap untuk meninggalkan kenyamanan hidupnya. Seorang ahli Farisi tuh hidupnya nyaman. Ya kan terpandang gitu kan, orang kaya gitu, punya rumah gitu kan. Tuhan tahu hatinya dia gak siap untuk meninggalkan kenyamanan dunia itu. Makanya Tuhan Yesus cuma ngomong, anak manusia gak punya tempat meletakkan kepala. Tuhan cuma bilang gitu, orang itu Tuhan tahu hatinya dia ini yang gak siap untuk ikut aku. Hatinya dia gak siap. Kalau kita bandingin di Matius 19 ayat 27. Petrus bilang apa? Tuhan, kami ini sudah rela meninggalkan segalanya. Dia ngomong gitu. Pantes dong Petrus jadi murid Yesus, dia tinggalkan segalanya. Tuhan Yesus waktu manggil Petrus, dia langsung lepas jalannya, dia langsung lari. Enggak bawa baju, enggak dibilang Petrus packing dulu, enggak dibilang Petrus minta izin dulu, selfie dulu sama keluarganya, enggak ada. Langsung ikut Yesus. Dia rela meninggalkan segalanya. Tapi satu poin yang penting kita ingat ini di sini. Kerelaan ini bukan soal bayar harga. Tapi meresponi harga yang sudah Yesus bayar buat kita. Jadi kerelaan kita menyerahkan segalanya, meninggalkan segalanya bukan soal bayar harga. Karena Yesus sudah bayar harganya, kita cuma meresponi. Kita mengucap syukur udah harga yang dibayar sama Yesus. Itu respon kita. Tinggalkan segalanya yang udah gak penting ini loh. Yesus tuh yang lebih penting. Hidup bersama Yesus tuh yang lebih penting. Gitu. Nah, jadi pesan di Matius 16 ayat 24 ini adalah bahwa setiap dari kita yang mau berada bersama dengan Yesus, berada bersama-sama di mana dia berada. Kita mau ke tempat di mana dia berada, biar kita sangkal diri, pikul salib dan belajar jadi murid dia. Mencontoh dia, meneladani dia. Kita ini dipanggil jadi murid, bukan jadi pengikut Yesus. Bukan cuma jadi pengikut. Jadi makanya kalau ayatnya bahasa Indonesia siapa yang mau mengikut aku, itu sepertinya kurang tepat ya. Karena cuma sepertinya mau ngikut doang. Tapi kita dipanggil menjadi murid. Jangan mau cuma jadi oklos, jadi orang ramai yang sekeliling Yesus. Tapi mari kita jadi seorang matetes, seorang murid. Seorang disciple of Christ. 1 Petrus 2 ayat 21. Petrus bilang begini, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Yesus selama hidup di bumi ini dia udah kasih contoh gimana harusnya kita hidup. Dan itu yang harus kita contoh, harus kita teladani. Jadi jangan lagi kita lihat ayat ini dengan cara pandang dunia bahwa mengikuti Yesus tuh susah, bayar harga, harus ada kehidupan kita ntar diombang-ambingkan gitu. Let me tell you, harganya udah dibayar, oke? Jadi jangan ngomongin soal bayar harga lagi karena harganya udah dibayar sama Yesus. Apa yang kita tinggalkan itu adalah respon kita. Kesusahan yang orang bilang, wah entah kalau ikut Yesus susah loh hidup lo. Kesusahan itu sebenarnya bukan gara-gara ikut Yesus. Justru Tuhan mau tukar kesusahan itu dengan berkat-berkatnya. Dengan kuk yang ringan. So today I invite you to open your heart. Let go of what you are holding in your life. Lepaskan apa yang kamu pegang erat-erat dalam kehidupan kamu. And I invite you to come after Jesus. I invite you to come after Jesus. Portalnya udah terbuka, tinggal jalan lewatin portalnya. The price has been paid, the gate has been opened. Walk through it. Come after Jesus. Let's bow our heads in prayer. Bapak, buat setiap dari kami yang meresponi panggilan-Mu bahwa hari ini kami terpanggil untuk jadi murid-Mu, kami mau belajar jadi murid-Mu, biar Tuhan Roh Kudus sendiri yang memberikan kami kemampuan untuk meresponi dengan benar firman hari ini. Biar kami boleh datang dan boleh menjadi murid-Mu. Kami mau ikut Yesus. Tapi bukan cuma sekedar ikut, kami mau belajar jadi murid-Mu Tuhan.
Materaikan komitmen kami pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami terima. Dan kami mengucap syukur buat setiap tuntunan Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadikan firman ini hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang sudah Engkau berikan buat setiap dari kami. In your name we pray. Amin. So guys, the invitation is there. It's your time to respond. And if you prayed the prayer just now, I hope you guys bisa DM kita di Instagram atau mungkin di prayer request form and tell us how we can help you. Tell us how we can support you in your journey to come to Christ. So that's it guys. God bless you. Thank you so much Cigris buat sharingnya yang udah ingetin kita semua bahwa di dalam Kristus Yesus bagian kita adalah untuk sangkal diri, pikul salib, dan juga menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh. Biar firman ini jadi sumber kekuatan bagi kita semua untuk jadi pelaku firman. So that was the service guys, but before we end things, I wanna remind you guys of 3 things. Yang pertama adalah prayer request. Kalau kalian butuh didoakan, please jangan segan-segan untuk fill up the form dan tim kita akan follow up ke kalian. Yang kedua adalah online giving, kalian tinggal scan barcode ini. Bila buat kalian yang merasa terberkati dan ingin memberikan persembahan, kalian bisa klik link di bawah ini atau kalian bisa scan QR code ini. Dan kalian bisa bersama-sama dengan kami semua untuk bisa memberkati orang lain lebih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah kalau kalian yang baru aja bergabung dan rindu nih mau menetap, mau stay in our community, nanti ada linknya untuk kalian bisa lihat satelit-satelit mana aja sih yang available, dan di situ juga ada kontak personnya, kalian bisa hubungi di sana. Oke? Thank you so much guys for tuning in dari awal sampai akhir. See you guys again next week. Bye-bye.